Oke, teman rekan dan sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami dari tarantulaindonesia.com. Oke, pada kesempatan kali ini kan kita sudah tahu ya, kemarin itu tadi kita baru pindahkan semua seling pulser dari indukannya dipisahkan ke individual. Nah, ini beberapa bentuk ya tube-tubenya gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang masih belum saya pindahin karena masih terlalu banyak gitu ya. Tapi nggak banyak banget sih. Intinya mah tempatnya sudah nggak ada gitu, maka sementara kita taruh dulu di tempat ini gitu ya. Bisa teman-teman lihat di sana ada beberapa sling yang sedang bergerak gitu ya. Ini tadinya mereka ngumpul terus kita kasih makan, ditaburkan gitu ya, kecoa Turkis, langsung feeding frenzy ya, pada berebut gitu, sampai beberapa ada yang ya berebut makanan ya, dorong-dorongan gitu ya. Ya sama seperti pembagian sembako lah kira-kira begitu. Nah artinya mereka cukup sehat dan mereka lapar berarti ya, karena memang terakhir feed yang di kandang besar itu udah mungkin seminggu setengah yang lalu gitu ya. Dan saya perhatiin juga memang dari albudomennya memang sudah harus makan gitu ya. Nah kita tahu ini jenis arboreal, ini juga termasuk yang recommended buat pemula, tidak terlalu sulit pemeliharaannya. Terus juga gerakannya itu skitis memang. Kalau seling kayak gini kelihatannya pelan ya, tapi kalau dia sedang mau berlari dia cukup cepat gitu ya. Tapi dia lari berhenti gitu ya, nggak lari terus gitu. Kalau punya OBT, Orange Baboon Tarantula, dia sprintnya terus gitu, atau Rufus terus kejarnya susah. Kalau ini berhenti. Jadi masih bisa untuk diprediksi dia kemana. Kalau dia nggak panik, dia gerakannya sih nggak akan sprint ya, cepat tapi terprediksi. Dan ukuran segini kan tidak akan menggigit ya, menggigit pun tidak akan tembus gitu ya. Jadi kalau kita handling sling ini lebih harus hati-hati aja dan tenang gitu ya, karena dan aman gitu ya. Nah yang pada video kali ini yang mau saya jelasin adalah pertanyaan Kang, kalau saya punya tarantula apakah bisa di keep komunal banyak seperti ini gitu ya. Jawabannya adalah beberapa jenis bisa, tapi hanya sedikit saja yang bisa. Kebanyakan itu dia akan kanibal gitu ya. Psalmopoeus pulser ini walaupun dia terlihat seperti masih bersahabat seperti ini, gedean dikit ini udah bisa makan gitu ya. Terus mungkin bentar lagi ada yang ganti kulit, dimakan sama temennya. Jadi ini benar-benar memang harus cepat dipisah gitu ya. Pengen eksperimen ya boleh aja. Saya juga terus terang pas awal-awal sampai sekarang pun kadang-kadang suka penasaran ya. Kemarin ada Ceratorgyrus darlingi ya, yang tipe burrow. Kebetulan ada banyak gitu ya. Ukurannya udah besar, udah 3-4. Nah, saya taruh di satu enclosure, langsung tadinya dipisah gitu ya, langsung dihantam gitu. Dari 2 tinggal 1 gitu ya. Terus kata orang Orange Baboon Tarantula bisa komunal juga. Maka saya penasaran, saya beri 5, kumpulin sisa 3 gitu ya. Jadi OBT itu memang mungkin bisa komunal ya, tapi resikonya tinggi menurut saya ya. Ada yang nanti akan jadi dominan karena dia makan dapat terus, yang lainnya karena mungkin jalannya terhalangi atau apa, dia bakal jadi kecil terus. Dan kalau udah begitu udah mending dipisah aja gitu ya. Terus saya pernah coba Poecilotheria formosa. Yang Poecilotheria ini kan Formosa atau Metallica itu termasuk yang bisa di komunal gitu ya. Dia akan hidup gue lulu gitu ya, tidak saling ganggu gitu ya. Tidak bekerja sama tapi tidak saling ganggu. Pengalaman saya buat di Formosa juga dari 5 jadi 4 jadi 3 gitu ya. Jadi memang untung-untungan juga gitu ya. Yang aman untuk komunal itu kalau teman-teman benar komunal ya berarti Balfi ya, Monocephirus Balfi ya.
balfouri yang babon yang ada biru-birunya sedikit itu. Nah, itu aman gitu ya. Itu sangat-sangat bekerja sama malah gitu ya. Nah, jadi memang kalau teman-teman berharap untuk keep tarantula, ada beberapa yang komunal, nanti kita buatin listnya. Yang benar-benar aman komunal, ada yang resikonya 50-50, ada yang memang tidak disarankan untuk komunal. Bahkan yang kayak pemula kayak albopilosum atau vagans itu juga tidak disarankan untuk komunal. Karena kecenderungan dia untuk kanibalnya tinggi gitu ya. Nah, itu sekilas tentang apakah tarantula bisa di keep komunal atau tidak. Jadi amannya adalah udah jangan di komunal gitu ya, kecuali teman-teman tahu itu jenis yang memang komunal, atau teman-teman memang punya tempat yang besar sekali dan memang sudah ingin mengadakan the Hunger Game gitu ya, the strongest last man standing gitu ya, last tarantula standing, ya silakan gitu ya. Harusnya sih kalau cukup besar tempatnya, hidingnya jauh-jauh, ya mungkin masih bisa selamat gitu ya. Tapi umumnya sih tidak bisa. Anggap aja kayak cupang laki-laki, jangan dikumpulin lah kira-kira gitu ya. Pas kecil masih aman, masih damai, tapi pas sudah besar dia akan jadi saling memakan kira-kira gitu. Oke, itu sekilas tentang komunal atau tidak. Nanti kita akan buatkan listnya yang lebih detail lagi. Sementara ini pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya punya sling seperti ini, dari satu eksek, dari satu telur, masih komunalnya sampai berapa gitu ya. Jadi kan kalau dia baru menetas itu dia masih ditunggu dulu sampai 1 kali ganti kulit. Karena pas baru banget menetas dia tidak akan butuh makan dulu gitu ya. Masih EWL tuh nggak butuh makan. 1 insert tuh belum butuh makan. Begitu dia udah ganti kulit kedua, itu di sana mulai naluri makannya muncul. Jadi disitulah harus mulai dipisah. Contohnya ini udah 2 insar ini, makanya teman-teman bisa lihat ini mah ukuran juga udah lumayan besar. Teman-teman kalau perhatiin ada yang perutnya besar, ada yang perutnya kecil gitu ya. Ya karena dia ada yang kebagian makan, ada yang enggak. Salah satu kenapa kita pisah adalah supaya dia mendapatkan makanan sesuai gitu ya. Jangan sampai berebut ada yang nggak dapat, atau kalah dominasi, akhirnya ya perkembangannya tidak bagus, makalah jadi mangsa buat saudara-saudaranya, kira-kira gitu ya. Mungkin itu, jika teman-teman tertarik tentang informasi tarantula maupun kalajengking, kalau pengen keep, mana yang aman, bagaimana caranya, bisa lihat ke tarantulaindonesia.com atau chatting aja via WhatsApp di 0853 2026 9353. Gak usah beli, it's okay. Yang penting kalau teman-teman pengen ada konsultasi, ada kesulitan, kadang-kadang kan orang Indonesia gitu ya, kebanyakan itu pengen terus beli, pas udah beli baru bingung ini cara piaranya kayak gimana. Nah, kalau ada kesulitan silakan kita WA aja ya, chat aja. Kami sih di Tarantula Indonesia pengennya makin banyak keeper yang bisa menikmati hobi keeping tarantula seperti ini. Kita juga pengen teman-teman bisa mencurahkan perhatian yang penuh gitu ya terhadap peliharaannya. Karena seekor tarantula ya, itu sebenarnya nggak butuh perhatian banget yang kayak gimana gitu ya. Sehingga sebenarnya keepingnya sangat-sangat mudah. Nah, dengan cara yang tepat, teman-teman pasti akan menikmati hobi ini. Oke, sekali lagi kunjungi tarantulaindonesia.com atau mau chat silahkan via WhatsApp di 0853 2026 9353. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.